Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat sore ya buat rekan-rekan guru sekalian. Jadi di hari yang cerah ini kembali lagi kami akan mencoba mengupdate video terbaru terkait P3K Guru tahun 2022. Jadi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mengupdate informasi terbaru dari kita. Jadi disclaimer Dior ya untuk video ini, bahwasanya seluruh isi video dalam konten ini bukanlah informasi resmi dari Kemendikbud. Ini masih analogi Bapak Ibu ya. Jadi jadikan saja sebagai tambahan referensi dan tetap tunggu informasi resmi dari Panselnas terkait juknis pelaksanaan rekrutmen P3K Guru tahun 2022. Baik Bapak Ibu guru yang terhormat, tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja eksplorasi isi video dalam konten ini. Oke, let's go. Mai musan atau dopak potong. Jadi di sini Bapak Ibu guru sekalian ya yang berbahagia, bahwasanya untuk penempatan pelamar yang sudah lolos passing grade sebenarnya itu ada 4 kemungkinan besar yang sudah valid sih Bapak Ibu ya. Ini ya ada 4 yang admin tampilkan di layar monitor saya. Di situ yang pertama itu adalah penempatan sekolah induk ya. Penempatan sekolah induk antara mendapatkan kuota nantinya atau tidak dapat kuota sama sekali ya. Kemudian yang kedua adalah penempatan non sekolah induk dalam instansi. Berarti Bapak Ibu pindah dari sekolah induknya menempati sekolah di sekolah lain ya, tetapi masih tetap dalam satu instansi. Kemudian yang ketiga adalah penempatan non sekolah induk antar instansi. Seperti ini pindah daerah Bapak Ibu ya. Yang kita harapkan kalaupun pindah daerah itu tidak sampai keluar pulau ya, misalnya dari Sulawesi ke Papua ya, itu menyiksa sebenarnya ya, tidak manusiawi. Kemudian keempat itu adalah Bapak Ibu belum dapat ditempatkan alias tidak dapat kuota. Nah ini yang kita mau bahas adalah terkait bagaimana sebenarnya analogi solusi dari Kemendikbud terhadap pelamar prioritas ya yang tidak mendapatkan kuota Bapak Ibu ya. Nah, ini yang tidak mendapatkan kuota. Di sini kami sudah mendapatkan referensi ya dari salah satu pejabat ya Kemendikbudristek Pak Andika yang sempat menganalogikan ya, bukan sebenarnya memastikan bahwa itu solusi resmi ya, bukan. Ini baru sebatas analogi pendapat ya, pendapat dari Pak Andika terkait guru lolos passing grade yang tidak mendapatkan kuota sama sekali ya. Nah, jadi teman-teman jangan salah paham dulu, ini belum resmi ya, ini belum resmi, ini masih sebatas analogi. Kami coba sampaikan agar Bapak Ibu jadikan saja sebagai tambahan referensi. Oke, kita langsung cek di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan ya, kondisinya akan seperti ini ya. Misalkan ya, untuk mapel PKWU ya. Nah, anggaplah di sini formasi dalam satu instansi itu adalah 8 ya. Sedangkan guru lulus passing grade-nya itu 12. Berarti ini sudah menjadi mapel berlebih ya, karena jumlah guru PG-nya itu melebihi kebutuhan di instansi tersebut. Nah, jadi sudah bisa dipastikan akan ada yang tidak mendapatkan kuota ya. Nah, kebetulan di sini prioritas 1 yang dapat formasi itu 8 ya, karena memang formasi disediakan cuma 8 Bapak Ibu ya. Kemudian di sini prioritas 1 yang belum dapat formasi ada 4. Nah, 4 inilah yang akan dipikirkan, yang dianalogikan oleh Kemendikbud kira-kira apa solusinya. Nah, jadi kalau menurut informasi sebelumnya, bagi yang belum dapat formasi secara umumnya itu akan dimasukkan ke dalam cloud atau keranjang ya, sambil menunggu diseleksi berikutnya. Kemudian yang kedua, bisa jadi kalau misalkan penempatan di luar instansi, kalau mapel ini dibutuhkan di luar instansi Bapak Ibu, tentunya ada konfirmasi persetujuan antara Pemda ya, antar instansi, dan juga konfirmasi persetujuan dari si guru tersebut.
Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwasanya ada sesuatu hal yang dibahas oleh Kemendikbud yang ini menurut admin sebenarnya bisa dijadikan juga solusi Bapak Ibu ya, bisa dijadikan juga solusi. Nah, seperti ini mungkin Bapak Ibu ya informasinya. Nah, di sini di audiensi kemarin kami sempat catat ya dalam bentuk notepad atau catatan ya. Di sini dikatakan pada pelaksanaan 2021 tidak dibuka formasi misalkan sosiologi ya, namun yang dibuka sejarah karena linier maka diambil dan lulus passing grade namun belum mendapatkan formasi. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini anggaplah ya seorang guru kemarin ya di pelaksanaan 2021 itu kan berijazah sosiologi ya. Guru ini berijazah S1 pendidikan sosiologi. Namun karena sosiologi tidak dibuka di instansi tersebut, maka dia memilih mapel sejarah dengan alasan bahwa linier. Nah, ketika mengambil mapel sejarah karena linier tidak berdasarkan ijazahnya yaitu sosiologi, ternyata dia lulus passing grade Bapak Ibu ya. Dia lulus passing grade namun belum mendapatkan formasi. Nah, seperti itu ya. Dia lulus passing grade di sejarah tapi tidak mendapatkan formasi karena mungkin formasi di sekolahnya itu sejarah di sekolahnya itu tidak ada, dicari di sekolah lain juga tidak ada dalam instansinya, maka otomatis dia tidak mendapatkan formasi. Kemungkinan itu kalau kita berdasarkan informasi sebelumnya itu akan langsung masuk di dalam cloud ya atau keranjang ya, berdasarkan rakor beberapa minggu yang lalu atau 1-2 bulan yang lalu Bapak Ibu guru sekalian ya. Nah, di sini sempat disinggung oleh Kemendikbud ya. Di sini dikatakan pelaksanaan 2022 dalam penempatan juga tidak mendapatkan formasi ya, di P3K 2022 juga tidak mendapatkan formasi. Kenapa? Karena di induknya Bapak Ibu ya, tidak terdapat kebutuhan dan sekolah lain sudah penuh ya. Jadi seperti itu ya. Jadi pelaksanaan 2022 dalam penempatan juga tidak mendapatkan formasi karena di induknya tidak terdapat kebutuhan dan sekolah lain juga sudah penuh. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini ditambahkan lagi. Nah, di sini dikatakan solusi yang ditawarkan Panselnas. Sebenarnya bukan solusi yang ditawarkan Panselnas. Ini adalah analogi ya. Analogi solusi yang ditawarkan Kemendikbud ya. Kemendikbud ya. Analogi solusi Kemendikbud. Nah, di sini dikatakan di akun SSCASN status peserta pelamar prioritas 1 menjadi pilihan. Nah, jadi di sini dikatakan ya, tetap menjadi pelamar prioritas 1 sebagai guru sejarah dengan konsekuensi Bapak Ibu harus menunggu sampai ada formasinya atau di seleksi berikutnya. Dalam hal ini bahasa kasarnya itu Bapak Ibu masuk di keranjang kalau tetap memilih menjadi pelamar prioritas 1 sebagai guru sejarah. Kemudian yang kedua adalah statusnya turun. Jadi dari P1 itu statusnya turun menjadi prioritas 3 sebagai guru sosiologi, masuk dengan metode observasi. Kalau masuk dengan metode observasi, berarti Bapak Ibu itu harus bersaing dengan pelamar prioritas 3 yang lain melalui seleksi metode observasi karena status Bapak Ibu itu diturunkan dari prioritas 1 ke prioritas 3. Nah, kalau kita melihat misalkan andaikan aturan ini diterapkan, sebenarnya ada kerugian yang Bapak Ibu dapatkan. Kerugian yang nyata yang Bapak Ibu dapatkan adalah status prioritas Bapak Ibu otomatis turun. Dari awalnya prioritas 1 itu Bapak Ibu diturunkan ke prioritas 3 sebagai guru sosiologi, masuk dengan otomatis Bapak Ibu akan mengikuti seleksi observasi. Keuntungannya adalah ada peluang Bapak Ibu untuk tidak masuk cloud karena nantinya Bapak Ibu ikut di metode observasi. Tapi tentunya halangannya adalah tetap bersaing dengan peserta yang lain. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Beda kalau pelamar prioritas 1 ada penempatan auto ASN ya. Nah, jadi seperti ini baru sebatas analogi ya dari Kemendikbud, belum sama sekali diterapkan, belum sama sekali dibuat dalam draft
aturan resmi Bapak Ibu ya. Jadi tetap pantau ya halaman SSCSN dan tunggu info resmi dari Kemdikbudristek seperti itu. Nah, terkait dengan hal ini sebenarnya ada kabar gembira juga sedikit Bapak Ibu ya, bahwasanya ada potensi peningkatan ya usulan kebutuhan guru berdasarkan rakor dan coaching klinik pemenuhan kebutuhan P3K guru ya. Misalkan di Cut of November kemarin 2021 itu hanya jumlah usulannya 24.484, sekarang itu ada potensi peningkatan hingga 40.964. Jadi sudah sangat jelas ya bahwa file Excel kemarin yang beredar itu sama sekali Bapak Ibu ya, itu tidak valid ya. Jadi file Excel yang kemarin beredar itu sama sekali Bapak Ibu ya tidak valid. Jadi Bapak Ibu tunggu saja ya pengumuman resmi dari Kemendikbud, pengumuman resmi dari Panselnas ya, BKN di SSCSN dan portal kemdikbud.co.id. Baik ya, mungkin cukup sampai di sini informasi terbaru dari kami. Jadikan saja sebagai tambahan referensi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.